Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Kembali lagi dengan saya Burhanuddin dalam mata kuliah Manajemen Peserta Didik. Pada episode yang lalu kita sudah membahas terkait dengan konsep dasar manajemen peserta didik, namun pada pokok bahasan yang pertama. Lalu pokok bahasan yang kedua, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materinya yang berkaitan dengan tujuan manajemen peserta didik. Berbicara tujuan, ada dua tujuan dalam manajemen peserta didik. Tujuan pertama adalah tujuan umum, lalu yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan umum, apa kira-kira tujuan manajemen peserta didik? Yang pertama adalah mengatur seluruh kegiatan peserta didik. Itu tujuan yang pertama. Lalu yang kedua, mengatur proses pembelajaran di sekolah supaya tertib dan lancar. Lalu yang ketiga adalah mengatur tercapainya tujuan pendidikan atau kegiatan peserta didik secara efektif dan efisien. Lalu yang keempat, menciptakan kondisi atau lingkungan sekolah yang kondusif. Kemudian tujuan khusus dari manajemen peserta didik yang pertama adalah meningkatkan kemampuan baik secara afektifnya, kognitifnya maupun psikomotorik peserta didik. Lalu yang kedua, tujuan khususnya adalah menyalurkan aspirasi, kemudian minat, kemudian bakat, dan juga kebutuhan peserta didik. Tujuan khusus yang ketiga adalah mengembangkan kecerdasan, juga bakat, dan juga minat peserta didik. Kemudian tujuan khusus yang keempat adalah tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi peserta didik di masa yang akan datang. Ketika peserta didik itu merasa bahagia, kemudian merasa sejahtera, maka itulah yang menjadi goal dari suatu proses pendidikan. Lalu fungsi manajemen peserta didik itu sebetulnya apa sih fungsinya? Fungsinya adalah sebagai tempat, sebagai wadah untuk peserta didik mengembangkan diri dengan seoptimal mungkin yang berkaitan dengan dimensi-dimensi individualitasnya, kemudian dimensi sosialnya, kemudian dimensi aspirasinya, dan juga dimensi potensi-potensi peserta didik yang lainnya. Artinya apa? Dalam manajemen peserta didik ini nantinya diharapkan peserta didik itu dapat mengoptimalkan, dapat mengembangkan segala potensi-potensi yang mereka miliki. Seperti itu. Misalnya dimensi individualitas. Bagaimana peserta didik itu dapat mengembangkan karakternya, dapat mengembangkan kepercayaan dirinya, lalu bagaimana melatih dirinya agar bisa bersosial dengan lingkungan, dengan teman-temannya, bagaimana bekerja sama, bagaimana melakukan sosialisasi yang lainnya, itu ada di fungsi-fungsi manajemen peserta didik. Lalu ketika kita membahas masalah dimensi sosial dan aspirasi misalnya, dimensi sosial bagaimana peserta didik itu mampu menjadi kawan yang baik, menjadi pribadi yang memiliki kepedulian sosial di masyarakat maupun di lingkungan sekolahnya. Kemudian dimensi aspirasi. Dimensi aspirasi ini artinya apa? Peserta didik itu dapat terwadahi melalui kegiatan-kegiatan yang tentunya bersifat positif dan memiliki nilai fungsi yang lebih baik untuk dirinya nanti di masyarakat maupun yang pokok ada di sekolah. Seperti itu. Kemudian prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Apa saja prinsip-prinsip manajemen peserta didik? Yang pertama, manajemen peserta didik harus memiliki prinsip mengacu pada aturan yang berlaku. Semua harus mengikuti aturan legal formal yang sudah ditentukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat melalui Kemdikbud dan pemerintah daerah, begitu. Lalu prinsip yang kedua, harus inline, harus linear dengan tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Jadi ketika manajemen peserta didik ini
bisa sinkron, bisa selaras dengan manajemen sekolah secara keseluruhan, maka visi misi pendidikan khususnya di sekolah atau di institusi tersebut akan berjalan dengan baik. Kemudian prinsip yang ketiga adalah mendorong kemandirian peserta didik. Jadi kalau manajemen peserta didik itu memiliki prinsip yang seperti itu, kenapa? Karena anak didik itu harus dilatih menjadi pribadi yang mandiri. Apalagi di zaman now, zaman yang serba digital, peserta didik cenderung individualis. Nah, disinilah wadah yang tepat. Jadi dalam manajemen peserta didik, prinsip-prinsip kemandirian harus kita tekankan. Lalu yang keempat, prinsip yang keempat adalah mengembangkan misi pendidikan menuju kepada dalam rangka mendidik peserta didik kepada karakter yang lebih baik. Jadi intinya prinsip dalam manajemen peserta didik itu bisa mengembangkan misi pendidikan dalam rangka mendidik peserta didik. Lalu yang kelima, prinsip-prinsip yang kelima adalah kegiatan yang dijalankan, yang dilakukan harus fungsional bagi peserta didik, bagi dirinya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dan prinsip-prinsip yang terakhir adalah kegiatan harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Artinya di sini adalah tempat untuk peserta didik belajar melakukan toleransi, belajar bersosial, dan belajar memahami berbagai macam karakteristik teman dari berbagai latar belakang keluarga. Seperti itu. Kemudian pendekatan manajemen peserta didik. Nah, pendekatan manajemen peserta didik itu ada dua sebetulnya. Yang pertama adalah pendekatan kuantitatif, lalu yang kedua adalah pendekatan kualitatif. Kalau pendekatan kuantitatif itu cenderung kepada aspek administratif dan birokratiknya. Di sini peserta didik dituntut untuk lebih disiplin. Kedisiplinan menjadi faktor yang utama. Kemudian untuk pendekatan kualitatif itu agak berbeda. Jadi sudut pandang pendekatan kualitatif di sini peserta didik diharapkan dapat belajar dengan baik itu dengan cara apa? Dengan menciptakan suasana atau iklim yang kondusif dan menyenangkan di sekolah. Jadi dua titik yang berbeda ini sebetulnya kalau dimanfaatkan betul maka akan menjadi pendekatan yang padu. Satu sisi pendekatan kuantitatif lebih cenderung kepada menekankan aspek disiplin, lalu yang kedua lebih menekankan pada humanismenya. Nah, ini yang disebut dengan pendekatan padu. Jadi memadukan antara pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Lalu ruang lingkup manajemen peserta didik itu apa saja? Kurang lebih ada ya, yang pertama saya sebutkan ya, ruang lingkupnya itu berkaitan dengan perencanaan peserta didik, kemudian ada pengelompokan peserta didik, kemudian ada perencanaan kehadiran dan ketidakhadiran, kemudian ada manajemen kelas, kemudian ada penerimaan peserta didik, kemudian ada kemudian ada masa orientasi peserta didik, dan juga ada mutasi serta yang membahas tentang kelulusan dan alumni. Dan jangan lupa ada juga ruang lingkup yang belum saya sebutkan, ada evaluasi peserta didik dan layanan-layanan peserta didik. Nanti akan saya bahas lebih jauh di materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.